Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah Big Data Analysis tentang life expectancy atau angka harapan hidup. Baiklah, untuk highlight pada presentasi kali ini adalah latar belakang topik ini dipilih, kemudian tujuan dan manfaat pembahasan data ini, kemudian kajian teori, metode pengolahan data, dan juga hasil analisis. Sebagai latar belakang, angka harapan hidup merupakan indikator yang penting yang mencerminkan kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi. Data menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam harapan hidup antara negara yang berkembang dengan negara maju, di mana di negara maju memiliki angka harapan hidup yang cenderung lebih tinggi karena kemudahan akses terhadap kesehatan, gizi, dan juga pendidikan. Sedangkan pada negara berkembang memiliki sejumlah hambatan antara lain seperti adanya penyakit menular, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, kesehatan yang kurang memadai, di mana semua hal ini akan berkontribusi pada harapan hidup yang lebih rendah. Kemudian, makalah ini nantinya akan mengeksplorasi data harapan hidup dari berbagai negara untuk memahami lebih dalam, tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka harapan hidup, secara global untuk ke depannya. Yang menjadi tujuan di sini itu adalah untuk, dapat mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi harapan hidup, dengan menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di berbagai negara, antara lain mulai dari, adult mortality atau kematian dewasa, pendidikan, body mass index, dan juga prevalensi penyakit menular seperti HIV/AIDS. Kemudian, yang kedua itu dapat membangun model prediktif dengan menggunakan regresi linear untuk membangun model yang dapat memprediksi harapan hidup berdasarkan variabel-variabel yang diidentifikasi, kemudian dapat memberikan rekomendasi kebijakan, sehingga dapat menyediakan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang dapat, digunakan untuk meningkatkan angka harapan hidup. Manfaat dari, topik ini bagi peneliti adalah untuk, memberikan, mmm, wawasan, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, angka harapan hidup dan bagaimana, eee, faktor tersebut saling, berinteraksi atau berhubungan. Kemudian, bagi pembuat kebijakan yaitu untuk, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk, merancang sehingga bisa mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Kemudian bagi masyarakat dapat memberikan informasi tentang, hal-hal apa saja yang dapat diharapkan atau diminta oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Kemudian bagi ekonom dan perencana pembangunan itu dapat memberikan data analisis, yang dapat digunakan untuk, rancangan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian bagi praktisi kesehatan dapat juga untuk memberikan panduan, tentang area-area apa yang harus difokuskan dalam, mengintervensi, angka harapan hidup dari sisi kesehatan. Misalnya pengendalian penyakit menular ataupun juga penyakit tidak menular dan bagaimana memperbaiki status gizi masyarakat. Kemudian dari segi kajian teori, angka harapan hidup sendiri adalah perkiraan rata-rata tahun yang akan dijalani oleh individu dalam suatu, mmm periode berdasarkan tingkat, kematian saat ini, di mana hal ini merupakan satu indikator yang dapat menilai kualitas hidup dan kesehatan, masyarakat suatu negara. Adapun determinasi harapan hidup untuk, yang pertama itu adalah dari kematian dewasa dan bayi. Kematian dewasa adalah jumlah kematian per 1.000 orang dewasa dalam suatu populasi per tahunnya. Sedangkan kematian bayi itu adalah angka kematian, bayi berusia kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Untuk pengeluaran kesehatan itu adalah semua, komponen biaya yang dikeluarkan baik dari sektor swasta, pemerintah, ataupun juga individu, terkait, penyediaan layanan kesehatan. Kemudian dari segi status gizi, di mana status gizi yang baik itu juga akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan status pendidikan yang baik juga akan meningkatkan status, kesehatan dalam sebuah keluarga. Kemudian, bagaimana pengendalian penyakit menular seperti HIV/AIDS, pneumonia dan sebagainya, dan juga bagaimana pengendalian penyakit tidak menular seperti, penyakit-penyakit degeneratif, hipertensi, diabetes, kanker, stroke, dan sebagainya. Kemudian,
teori tentang angka harapan hidup. Yang pertama adalah teori epidemiologi transisi. Jadi di mana terjadi pergeseran pola kalau pola karena adanya perubahan standar hidup masyarakat ya, di mana kalau dulu em, penyebab kematian tertinggi itu adalah penyakit menular, sedangkan dengan seiring perkembangan waktu maka digantikan oleh penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian adanya teori sosioekonomi dan kesehatan, di mana masyarakat individu yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses ke layanan kesehatan yang lebih baik. Dan adanya teori modal manusia, di mana em, kesehatan sebagai modal manusia ya, dan dapat mempengaruhi produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian ini untuk metode pengolahan data, di mana sumber data didapatkan dari Kaggle.com, dan kemudian eh, data ini menghimpun eh, angka harapan hidup dari berbagai negara, kemudian dari kurun waktu 2000 sampai 2015, dan juga disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup tersebut. Kemudian diolah secara regresi linear menggunakan aplikasi RapidMiner, dimulai dengan import data, kemudian membersihkan data dari missing value, kemudian memilih variabel, di mana variabel dependent di sini adalah life expectancy dan sisanya adalah independen, kemudian dilakukan split data di mana 80% itu digunakan untuk data training dan sisanya adalah pengujian. Kemudian dibuat model regresinya dan dilakukan evaluasi model. Nah, ini bentuk pada desainnya. Kemudian hasil analisis yang pertama itu adalah hasil analisis deskriptif, di mana jumlah data yang diobservasi adalah 2.342 data dengan variabel dependennya life expectancy dan variabel independennya di sini itu adult mortality atau kematian orang dewasa, composition income resource, schooling dan BMI dan juga HIV/AIDS. Sedangkan rata-rata harapan hidup didapatkan 69,22 tahun, rata-rata kematian dewasa 164,80 per 1.000 orang, dan rata-rata kematian bayi itu 30,30 per 1.000 kelahiran hidup. Di mana di sini didapatkan hasil regresi linearnya itu untuk pada adult mortality didapatkan koefisien 0, min 0,2, di mana di sini itu berarti setiap peningkatan satu unit dalam kematian dewasa akan mengurangi harapan hidup sebesar 0,02 tahun. Eh, Dalam hal ini menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Kemudian pada income composition resource atau komposisi sumber pendapatan didapatkan koefisien positif 6,199, di mana di sini berarti setiap peningkatan komposisi pendapatan akan meningkatkan harapan hidup sebesar 6 tahun atau menunjukkan hubungan positif signifikan. Kemudian schooling atau pendidikan itu koefisiennya didapatkan positif 0,674, di mana di sini berarti setiap peningkatan 1 tahun dalam pendidikan akan meningkatkan harapan hidup sebesar 0,67 tahun atau menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Kemudian dari segi body mass index didapatkan koefisien positif 0,050, di mana di sini itu setiap peningkatan BMI akan meningkatkan harapan hidup sebesar 0,50 tahun. Kemudian dari segi HIV/AIDS didapatkan koefisien negatif 0,466, di mana berarti bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam prevalensi HIV/AIDS akan mengurangi harapan hidup sebesar 0,47 tahun atau menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Untuk hasil evaluasi model didapatkan root mean square-nya adalah 4,121. Di sini berarti akurasi modelnya cukup tinggi. Untuk absolute error di positifnya di 3,056 dan negatif di 2,765, berarti kesalahan prediksinya relatif kecil. Untuk relatif errornya di positif 4 positif di 4,67 dan negatif di 4,86, berarti akurasi model juga cukup tinggi dan correlation-nya di 0,903, berarti terdapat hubungan linear antara variabel dependen dan independen. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa eh, dari data ini faktor kunci untuk angka harapan hidup secara global itu adalah kematian dewasa, pendidikan,
komposisi pendapatan, body mass index, dan prevalensi HIV/AIDS, sehingga disarankan untuk implikasi kebijakannya itu dari segi pendidikan, bagaimana untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kemudian dari segi kesehatan, bagaimana pengendalian untuk, angka kematian dewasa, kemudian, mengendalikan prevalensi penyebaran HIV/AIDS, kemudian, bagaimana melakukan, program-program perbaikan gizi sehingga, dapat mencapai BMI yang baik. Kemudian dari segi ekonomi bagaimana untuk meningkatkan komposisi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan, produktivitas dan juga, mmm, eee, kesejahteraan masyarakat dan juga, angka harapan hidup. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih, eee, dan mohon maaf untuk, kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.